Banyak orang yang menyebut dirinya orang Kristen, dan kita harus tahu, harus paham arti kekristenan itu apa. Kemudian bobotnya ketika saya berani bilang bahwa saya orang Kristen, itu apa? Supaya pikiran kita benar juga, pikiran dan semua yang kita terima dari Tuhan tuh kita ngerti dengan benar. Jangan cuma sekedar mengerti Tuhan dari hanya sekedar pemberian-pemberiannya Dia. Ya. Silakan duduk. Shalom. Terima kasih diundang ke sini. Saya belum pernah ke sini. Lewat-lewat Pondok Indah, tapi baru tahu ada gereja di sini. Terima kasih Pak James sudah diundang. Pak Dipo ini teman saya dari SD, adik kelas saya. Satu angkatan sama adik saya. Berarti kita udah gak ketemu puluhan tahun. SD kita udah nggak ada. Dulu kita anak Menteng ya. Jadi SD-nya itu ada di Menteng, dekatnya Prambors, Jalan Mendut. Kalau pernah tahu radio Prambors tuh, mungkin masih ada yang nggak tahu ya. Banyak orang yang saya kasih tahu tuh mereka baru gini, oh itu singkatan. Prambors tuh artinya Prambanan, Borobudur dan sekitarnya. Jadi di situ ada Jalan Mendut, ada Jalan Prambanan, ada Jalan Borobudur, jalan-jalan candi semuanya ya. Jadi itu arti Prambors. Jadi kita waktu masih SD, nggak jauh dari kita, di depan kita tuh radio Prambors gitu. SD-nya udah nggak ada, namanya YMCA. IMKA zaman dulu namanya. Itu kalau orang tanya sekarang, gila, SD lo internasional ya? Nggak juga sih. Di bawah yayasannya kayaknya keren banget gitu ya. Terus di Menteng lagi, jadi anak-anak Menteng semua di situ ya. Tapi udah nggak ada, udah almarhum, sekolahnya udah hilang, udah jadi rumah-rumah di situ. Oke, saya dikasih sebuah judul yang luar biasa hari ini. The right mind berarti akan changing life. Kalau kita punya pikiran yang benar, pengertian yang benar, hidup kita akan berubah dan kita akan memberikan dampak untuk mengubah hidup orang yang ada di sekitar kita, pastinya gitu. Nah, ini kalau kita mau mengerti ini, saya mau curhat juga ya hari ini. Jadi saya mau curhat tentang kebanyakan orang-orang Kristen, bukan di sinilah, di luar sana. Banyak orang yang menyebut dirinya orang Kristen, dan kita harus tahu, harus paham arti kekristenan itu apa. Kemudian bobotnya ketika saya berani bilang bahwa saya orang Kristen, itu apa? Supaya pikiran kita benar juga, pikiran dan semua yang kita terima dari Tuhan tuh kita ngerti dengan benar. Jangan cuma sekedar mengerti Tuhan dari hanya sekedar pemberian-pemberiannya Dia. Ya. Saya mengamenkan tadi ibu yang memberikan kesaksian bahwa selama perjalanan hidupnya tadi, kalau Bapak Ibu dengar, banyak sekali hidupnya diubahkan Tuhan. Di dalam penantian akan kesembuhan yang terjadi, akhirnya satu-satu Tuhan kasih kesembuhannya. Kalau Tuhan sudah mulai, saya percaya Bu, nanti ginjalnya pasti udah luar biasa beres. Kalau sampai kanker darahnya beres, jantungnya beres, ginjalnya tinggal tunggu waktu. Tuhan kalau mulai, Tuhan akan akhiri dengan indah. Selalu gitu kok ya. Tetapi di dalam penantian-penantian itu, yang Tuhan mau kita belajar dari Dia adalah kita harus ngalami penyertaan Tuhan, dan di dalam proses nunggu jawaban doa, Dia mau kita ngerti isi hati Dia. Ya, itu yang saya mau jelasin hari ini. Karena kata Kristen itu disebutkan sama orang-orang yang sebenarnya mencibir pengikut Kristus pada saat itu. Jadi nama Kristen itu nggak didengungkan dari mereka. Mereka bilang, oh kita orang Kristen. Enggak lagi. Pertama kali nama Kristen itu keluar ada di tempat namanya Antioquia. Itu tempat di mana mereka berkumpul, markas besarnya gereja mula-mula lah pada saat itu. Saya kalau lihat Antioquia sama sekarang ini, saya selalu ngelihat Antioquia itu seperti daerah di Jakarta namanya Kelapa Gading. Kelapa Gading ya, itu satu-satunya tempat di Indonesia yang memiliki gereja terbanyak per kapita. Jadi orangnya sekian, dengan jumlah gereja tuh kebanyakan malah gerejanya. Jadi saya pernah ngobrol sama wakil wali kota Jakarta Utara, itu masuk Jakarta Utara. Di situ ada 167 pintu gereja. Bayangin. Ada 400 ibadah dari pagi sampai malam di daerah Kelapa Gading aja. Jadi bagi saya itu Holy Land. Jadi Bapak Ibu kalau belum punya uang ke Israel, ke situ aja tuh Holy Land juga. Makanya kalau ke sana agak-agak silau karena terang kumpul sama terang. Makanan agak-agak asin karena garam kumpul sama garam. Yang ngerti firman ketawa, yang nggak ngerti maksudnya apa ya gitu. Jadi itu Kelapa Gading itu benar-benar kalau saya lihat gereja-gereja pasti punya cabang di situ gitu. Selalu kayaknya sampai Pak Royan di Hutasoit dulu teman saya bilang ini, Bill, lu kalau sampai terpanggil jadi gembalaan gereja, lu jangan buka gereja di situ loh. Kenapa? Lu kriminal rohani, udah kebanyakan gereja, jangan buka di situ katanya gitu. Jadi Antioquia tuh seperti gitulah. Itu tempatnya orang Kristen di awal. Nah, orang-orang yang ada di sekitar mereka datang ke mereka mau ngomong begini, lu pengikut Kristus ya? Terus mereka dicibir, diejek. Karena dianggapnya mereka sekte, namanya sekte Nazarene. Kenapa Nazarene? Karena Yesus dari Nazaret. Jadi sekte Nazaret gitu loh, disebutnya gitu. Terus diejek sama mereka. Oh, lu pengikut Kristus loh, digituin. Sama mereka.
Akhirnya mereka bilang, oh lo ngejek gue kasih tunjuk pengikut Kristus itu seperti apa. Dan nama mereka menjungkir balikan dunia dengan gaya hidup mereka. Yang akhirnya orang tercengang-cengang, oh wow, pengikut Kristus ternyata kayak gitu. Itu arti namanya orang Kristen. Orang Kristen sama orang yang agama Kristen beda. Saya jelasin ya, semoga kita ngerti supaya kita punya right mindset gitu loh. Gini, waktu pertama kali murid-murid ngikut Yesus, ditatar sama Yesus ya, diajarin, diinvestasikan semua kebenaran firman. Oh mereka waktu Yesus ditangkap kabur semua. Satu menyangkal, satu menjual Yesus. Yang berani berdiri di depan kayu salib cuma Yohanes. Satu-satunya murid yang memberanikan diri berdiri di situ. Makanya kitabnya Yohanes bukan sinoptik gospel, bukan Injil sinoptik. Sinoptik artinya serupa. Matius, Markus, Lukas kan serupa. Yohanes Injil yang berbeda. Dia nggak pernah mulai dari kelahiran Yesus. Dia mulai dari sesuatu pewahyan yang luar biasa. Pada mulanya adalah firman. Karena dia lihat sendiri kasih terjadi di depan dia. Dia lihat gurunya mati secara brutal di depan dia. Makanya kitab dia ditulis semuanya bentuknya kasih. Yohanes 3 ayat 16 misalnya. Itu semuanya tentang hal-hal yang luar biasa yang dia serap. Dan bahkan dia sempat tinggal sama ibunya karena Yesus belum mati bilang apa? Saya titip ibu saya sama kamu. Jadi dia tulis dari angle yang berbeda. Nah, ketika kita paham tentang ini, dan kemudian ketika kita lihat bahwa murid-murid Yesus tuh pada lari semua, pernah berpikir nggak, ring satunya mereka pada saat itu mungkin ngomong begini, sayang ya, cuman 12 orang yang di training sama dia. Lihat tuh, pada kabur semua. Harusnya kan dia punya tim cadangan ya, lihat tuh, gagal dia tuh rencananya. Yesus tenang aja, karena semua yang diinvestasikan belum ada kuasa kebangkitan. Dia belum mati di kayu salib. Dia mati di kayu salib, dia bangkit di hari yang ketiga. Ketika akhirnya Roh Kudus diberikan kepada mereka, mereka punya kuasa yang dikatakan di kitab Roma, kuasa yang membangkitkan Kristus diberikan kepada mereka dan juga kita loh hari ini. Kita punya kuasa yang sama karena Roh Tuhan hinggap ada di dalam kita. Dulu kalau baca Perjanjian Lama, Roh Tuhan ada di atas manusia, sekarang Roh Tuhan ada di dalam manusia. Dulu insidental, datang pergi, sekarang tidak, dia tidak pernah tinggalin kita loh. Itu Roh Tuhan yang ada di dalam orang-orang percaya hari ini. Jadi waktu mereka mendapatkan karunia itu, mereka dapat Roh Kudus, mereka menjadi hidupnya berbeda, mereka baru paham sekarang, oh yang sakral dulu adalah gedung bait Allah, sekarang ternyata kita adalah bait Allah. Karena Roh Tuhan tinggal di dalam sini. Dulu tinggal di dalam, atau bukan tinggal, dulu hanya hinggap di ruang Maha Kudus. Sesekali datang ke situ ketika berjumpa sama imam besar. Hari ini saya adalah tubuh Kristus. Mereka mulai sadar tuh. Ketika mereka mulai sadar, mereka menjungkir balikan dunia dengan Injil. Dan tiba-tiba di Kisah Rasul pasal yang kedua, jumlah mereka ditambah-tambahkan ribuan tiap hari. Ribuan. Karena Tuhan percaya kepada kelompok ini. Makanya saya suka menggelitik saya kalau ada gereja bilang, Tuhan isi bangku-bangku kosong kami. Saya suka bilang gini sama teman-teman hamba Tuhan, saya udah 26 tahun pelayanan ya. Saya tidak mengembalakan gereja karena bukan panggilan saya. Saya bergerak di yayasan. Kalau mau tahu yayasan apa, Yayasan Immanuel yang ada toko bukunya. Ini jangan-jangan buatan kami nih. Ya benar ya Pak ya? Ini buatan tukang saya nih. Nah, karena saya ada di situ, jadi saya kan diundang ke ribuan gereja. Saya diundang selama 26 tahun, saya masuk ke dalam ribuan gereja di mancanegara, dan saya lihat banyak tata-tata ibadah yang berbeda-beda dan lain sebagainya. Jadi saya banyak ngobrol-ngobrol sama banyak orang akhirnya kan. Nah ketika itu yang saya lihat, seringkali menggelitik hati saya ketika mereka orientasinya jumlah. Saya suka bilang gini, kalau kita seminar hamba Tuhan bilang, Pak, semua yang Tuhan titipkan dalam hidupmu, dimanapun engkau berada, kelolalah mereka dengan sebaik-baiknya. Jadikan mereka umat yang betul-betul punya kualitas yang luar biasa di dalam sini. Setelah itu nanti, seperti gereja mula-mula, Tuhan sendiri yang tambah-tambahin. Karena Tuhan percaya kepada kelompok ini, ketika aku tambahin jiwa-jiwa baru, kamu bisa kelola dengan luar biasa gitu loh. Ditambahin sama Tuhan. Nah, pertama kali waktu mereka mulai bergerak, mereka bergerak secara organisme. Lu percaya sama Yesus ya? Ya lu percaya. Oh ya kita kumpul yuk, kita kumpul. Organisme, terjadinya organik, secara natural gitu loh. Gak ada organisasinya. Nah karena jumlah mereka begitu banyak, akhirnya Roh Tuhan memberikan hikmat kepada Paulus untuk akhirnya membentuk sebuah tim pengurus lah istilahnya. Alkitab mengatakan tiba-tiba ada panatua, tiba-tiba ada bendahara, dan bahkan bendahara dikasih tahu, kamu kalau misalnya saya kirim Timotius ke sana atau saya kirim anak buah saya, kamu take care dia loh. Kamu kasih dia tumpangan, kamu kasih transport buat dia. Dan uang itu yang kamu terkumpul dari jemaat, kamu harus bantuin janda-janda, dia bilang gitu. Nah, tanpa disadari, tiba-tiba terbentuklah tim-tim pengurus yang itu cikal bakal jadi organisasi, gitu loh.
Nah, dengan berjalannya waktu sampai terus-terusan sampai ke sini, akhirnya terbentuklah banyak sekali agama-agama, termasuk agama Kristen. Nah, sekarang saya mau tanya, orang bentuk agama buat apa? Orang bentuk agama supaya mereka mau mencari sosok ilahi yang lebih besar kuasanya daripada dia. Kan agama semuanya begitu. Dan di dalam semua agama mereka mencari Tuhan, bahkan mereka melakukan tata-tata ibadah yang mereka pikir itu layak di hadapan Tuhan untuk menyenangkan Tuhannya. Dan kemudian mereka membuat semua akhirnya secara rapih, ya. Bahkan juga kalau kita kerucutkan lagi ke agama Kristen, disitulah timbul yang namanya akhirnya karena perbedaan pandangan dan lain sebagainya, timbullah ribuan sinode, timbullah ribuan denominasi, timbullah ribuan tata ibadah. Saya pernah masuk ke dalam sebuah gereja Advent misalnya. Sebelum tadi saya naik ke mimbar, semuanya berlutut di sini. Beda lagi tata ibadahnya. Kalau di tempat ini, kalau di GB-nya Pak Niko kan semua diajak, ayo Bapak Ibu berdiri sebelum firman. Ada lagi gereja yang WL-nya nggak boleh ngomong berdiri. Jadi ntar satu-satu berdiri, tung berdiri sendiri. Karena kalau udah ref gitu ya, lagu worship, udah mau firman, semua berdiri satu-satu. Karena ini harus tugasnya nyanyi aja udah. Berbeda lagi tata ibadahnya. Ada lagi, saya pernah berkhotbah di gereja Paulus di Menteng, gereja Protestan. Itu mic-nya nggak begini, saya bisa jalan-jalan begini. Itu mic-nya nancep di sini. Pendek lagi, jadi saya begini kalau khotbah. Dan jemaat nggak boleh ketawa. Jadi kalau saya buat lelucon sedikit-sedikit, mereka ketawa dalam hati. Boleh ketawa, cuman dalam hati. Mulut tutup. Setelah selesai ibadah baru, Pak lucu banget Pak, tapi maaf ya saya nggak bisa ketawa. Kita harus hening di sini Pak, gitu. Beda lagi kan? Tata ibadahnya banyak banget, saya udah masuk ribuan tata ibadah, karena ribuan gereja. Nah, yang terjadi adalah karena agama dikelola, organisasi dikelola sama manusia, pasti ada kekurangannya. Timbullah politik di dalam, timbullah saling sikut-sikutan, timbullah kepentingan pribadi, politik uang, dan lain sebagainya, politik kekuasaan. Bahkan jemaat sama itu, bagian yang mungkin yang pemimpin-pemimpinnya, nanti jemaat sama jemaat juga mulai terpancing untuk saling mencibir dan ngejek. Ah, gereja lo kagak tepok tangan, kering tahu gitu. Gereja yang gak tepok tangan, mencibir atau mengejek gereja seperti yang ini, gereja lo tepok tangan dulu sih, gak hormatin hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan mesti tenang gitu. Akhirnya gak ada habis-habisnya tuh. Dan karena semuanya dikelola dengan manusia, udah pasti ada kekurangannya. Sesekali juga ada salah-salah ngucap dari atas mimbar bahkan. Contoh, gembala sidang di sebuah kota, di luar kota. Setelah saya selesai khotbah, dia akan naik ke atas, Tuhan terima kasih udah kirim Pak Billy jauh-jauh ke sini Tuhan, berkati istri-istri dan anaknya Tuhan. Terus dia diem. Sorry Tuhan, maksud saya istri dan anak-anaknya Tuhan. Saya suka bercanda, jadi pas sudah ketemu, emangnya gue salah omong istri banyak. Lo tahu gak tuh mertuanya ada berapa? Berapa? 700, istri 700, mertuanya 700, repot tau gak hidupnya dia. Yang paling parah WL di awal ibadah, Tuhan, semangat banget kan biasanya di awal ibadah. Kami ngucap syukur hari ini Tuhan, kami mau datang ke hadirat Tuhan, kami gak mau malu-malu, kami mau loncat-loncat Tuhan di hadapan Tuhan. Tuhan itu sebabnya, angkat kemaluan kami Tuhan. Pertama jemaat pada diem, nahan ketawa. Tiba-tiba di belakang ada yang teriak, jangan Tuhan, aku belum nikah Tuhan. Oh udah, puar ketawa semua. Di awal ibadah, saya tuh kasihan banget sama dia, karena dia akhirnya nggak bisa pimpin ibadah dengan benar. Karena dia gini loh, kita tahu maksudnya benar, ngucapnya salah gitu loh. Karena kan bisa salah ngomong, itu kan manusia gitu loh. Ada yang kesengkat kabel misalnya. Banyak lah. Ada yang WL berantem sama musisinya di depan karena mungkin notnya nggak pas gitu, berantem, bete-betean mukanya. Udah banyak lah saya lihat gitu ya. Jadi itu yang terjadi. Nah, dengan berjalannya waktu. Jadi berarti kan manusia buat agama, termasuk agama Kristen, untuk cari Tuhan tuh. Pernahkah kita berpikir, satu-satunya Tuhan yang turun dari tahtanya, menjelma jadi manusia, membuka dirinya, memperkenalkan dia kepada kita, menjadi sama seperti manusia, itu hanya Yesus. Saya nggak bisa kenal teman saya, atau teman saya nggak bisa kenal saya, kalau saya nggak buka diri saya. Saya nggak bisa kenal siapapun di sini kalau orang pribadi itu nggak mau buka dirinya. Kalau dia udah punya tembok, dia bilang ini, aku mau jaga jarak sama lo nggak banget lo orangnya gitu. Setiap kali ngumpul dia ngomong, dia cuma jawabnya di permukaan aja, dia nggak pernah buka hatinya. Karena dia prinsip apa? Gue nggak mau lo kenal gue nggak mau lo deket-deket sama gue, karena gue juga nggak mau deket-deket sama lo. Dia nggak akan buka dirinya, kita nggak akan kenal pribadi itu. Dia akan ngomong seperlunya pokoknya sama kita. Ini Yesus loh, buka dirinya buat kita. Dan sampai hari ini ironisnya saya sedih banget, 26 tahun banyak orang nggak kenal siapa dia. Kenapa? Karena orang hanya kenal apa yang dia bisa buat, bukan kenal hatinya.
Kalau kita hari ini berani bilang bahwa saya adalah orang Kristen dan kita mau buktikan kepada dunia, seperti murid-muridnya, bahwa saya adalah pengikut Kristus. Berarti kalau kita lihat kata-kata itu pengikut Kristus, berarti selama hidup kita, karena dia nggak pernah tinggalin kita, dia akan pegang tangan kita. Dan kita akan ngikut dia kemanapun dia bawa kita. Sesekali sama dia dibawa ke lembah kekelaman loh. Sesekali dibawa ke tempat-tempat yang nggak enak loh sama dia. Tapi firman Tuhan katakan tidak pernah sedetik pun aku tinggalkanmu. Karena di momen-momen seperti itu, justru dia mau kita belajar. Ingat ya nak, kamu lagi jalan sama saya. Raja atas segala raja, sumber atas segala sumber. Kamu lagi jalan sama saya, walaupun ngeri. Fokus kepada tanganku yang memegang tanganmu. Aku bawa kamu lewatin ini supaya kamu makin ngerti siapa aku. Bahkan Alkitab bilang bahwa justru firman Tuhan itu datang kepada Yohanes Pembaptis di padang gurun, bukan kepada imam besar di bait Allah. Dengan kata lain, justru di dalam proses kehidupan yang gak enak, suara Tuhan makin jelas di sini. Saya megangin selang kemo di rumah sakit tahun 2019. Saya divonis mati 3 bulan. Kanker darah saya udah paling akut lah. 85% dari darah saya udah kanker semua. Dokter bilang 3 months lewat. Saya megangin selang kemo, nancep di dada saya. Itu ada 3 selang masuk sini. Kemo, transfusi darah, sama antibiotik. Tubuh saya ini udah dapat 80 kantong darah merah yang ditransfusi, karena darah masuk, darah bocor, darah masuk, bocornya di gusi. Saya udah gak, jadi kalau satu hari tiba-tiba Bapak Ibu ketemu saya bisa bahasa Jerman, karena itu berarti ada darah orang Jerman masuk sini. Setiap darah mau masuk saya tumpangin tangan. Setiap darah mau masuk saya tumpangin, Tuhan, mungkin aja nih darah orang Yahudi Tuhan. Kalau ini orang Yahudi nggak apa-apa, saya bisa bahasa Yahudi Tuhan. Doa terus. Lagi pengen selang kemo, Tuhan bilang gini, dan Tuhan banyak bicara, Bill, kenapa kelompok sel kamu waktu itu kamu tutup di rumah, Bill? Kan sibuk Tuhan, melayani Tuhan. Itu harus dibuka, Bill, jangan ditutup. Bill, nanti habis selesai ini kamu harus resign ya dari yayasan kamu. Kamu kerjain ini ya, Bill, chapternya berbeda ya. Banyak banget. Saya tulisin satu-satu. Bill, abis selesai ini kamu gini ya, Bill, kamu gini ya. Banyak banget instruksi dia, saya tulisin. Terus waktu itu saya bilang gini, Tuhan, udah dikasih instruksi, pasti sembuh dong nih. Nggak sembuh-sembuh, makin parah malah. Di situ yang Tuhan mau kita belajar. Coba kita lihat ya, Yohanes pasal yang pertama, Yosua maksud saya, pasal yang pertama, ayat kedua sampai ayat yang ke-6. Yosua pasal yang pertama, ayat kedua sampai ayat 6. Hambaku Musa telah mati. Sebab itu bersiaplah sekarang seberangi sungai Yordan, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Jadi peralihan ini ya, kepemimpinan dari Musa kepada Yosua. Perhatikan, ini detail banget janji Tuhannya. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu. Seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Belum masuk loh. Kamu masuk ke situ, tempat yang kamu injak kakimu, aku berikan kepada kamu. Jadi dia berangkat, dia masuk ke dalam tanah perjanjian dari posisi yang udah menang. Karena udah dikasih janji Tuhan. Perhatikan alur ini, karena ada pewahyuan yang dahsyat banget di ayat-ayat ini. Ayat 4 itu teritori lah, detail teritorinya. Dari gunung Lebanon sebelah sana sampai ke sungai besar, sungai orang Efrat, orang Het, laut besar, matahari terbenam, semua jadi daerahmu, itu teritori. Terus ayat berikutnya, seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidup. Bayangin coba. Seperti aku menyertai Musa, demikian aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan aku tidak akan meninggalkan engkau. Oke, perhatikan ayat ini. Kita kalau baca kayak gini ya, otak kita terkesima sama janji-janji Tuhan. Wow, hebat banget. Wow, luar biasa banget. Semua tempat yang aku injak sama kakiku diberikan sama Tuhan. Teritori dikasih sama Tuhan. Orang yang berhadapan sama aku pasti kalah. Kita fokusnya sama itu. Sama janji-janji Tuhan. Dan ketika kalau kita berdoa, orientasi kita adalah jawaban doa. Udah pasti begitu kan? Kita lupa bahwa selama penantian jawaban doa, firman Tuhan bilang begini, aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau. Aku tidak akan meninggalkan engkau. Kita nggak ngalami ini. Kita nggak enjoy prosesnya. Karena yang kita kejar-kejar adalah janji-janjinya Tuhan. Karena ini nggak langsung terjadi loh. Makanya Tuhan bilang gini, I will never leave you. Aku akan menyertai kamu. Aku nggak akan membiarkan engkau. Aku nggak akan meninggalkan engkau. Oke, sekarang kamu masuk ya. Kamu masuk tanah perjanjian. Belum terjadi nih janji-janjinya.
Ketika kamu masuk, kamu akan lewat sungai Yordan yang deras airnya. Kamu akan berhadapan sama musuh. Kamu akan lihat tembok Yeriko yang tebalnya luar biasa. Kamu akan melakukan sesuatu hal yang dianggap manusia bodoh. Dan kamu akan mimpin bangsa Israel. Yang kamu akan suruh ngiterin tuh tembok berkali-kali, berhari-hari. Dan ada kemungkinan besar kamu dicibir, diejek sama mereka. Kuat nggak lo? Janji aku udah kasih. Tapi ada prosesnya sampai ke situ. Di dalam proses itu, nikmati penyertaanku. Nikmati bahwa aku tidak pernah membiarkan dan meninggalkan engkau. Itu sebabnya ayat berikutnya, Tuhan bilang gini sama dia, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Karena banyak orang, walaupun dikasih janji Tuhan, ketika berhadapan sama rintangan, kayak komplain sama Tuhan. Sama seperti kita hari ini, sama aja. Makanya kata be strong and courageous, kuatkan dan teguhkan itu diulang sampai 4 kali di Yosua. 4 kali loh, padahal dulu dikasih janji Tuhan. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Sebab apa? Ini sebabnya nih. Sebab engkau akan memimpin bangsa ini. Memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Karena sulit loh kamu pimpin mereka. Kamu lihat rintangan dan kamu harus pimpin mereka. Yang akan pasti komplain dan nanya-nanya melulu sama kamu. Hari ini kita nggak mimpin bangsa. Hari ini kita mimpin sosok pribadi, satu pribadi yang paling susah diatur, yaitu diri kita sendiri. Yang kerap kali karena nggak punya right mindset, nanya terus komplain, gimana sih Tuhan? Gimana sih Tuhan? Makanya firman Tuhan bilang, kuatkan dan teguhkan hatimu. Bapak Ibu, saya cuma mau beritahu ini kepada kita ya. Hari ini, kita nih berdoa dari posisi yang udah menang. Karena Kristus sudah selesaikan di kayu salib, dimeterai sama dia. Dia meterai dengan kata begini, sudah selesai. Finish. Tetelestai, teleo, complete. Selesai. Sama seperti ini. Dia udah kasih janjinya sebelum Yosua masuk. Hari ini kita berhadapan sama semua masalah, kita berdoa dari posisi yang udah menang. Bu, Ibu berdoa dari posisi yang udah menang loh, Bu. Itu sebabnya waktu di rumah sakit, saya nggak pernah berdoa gini, Tuhan berikan kesembuhan, enggak. Tuhan terima kasih, kesembuhan sudah diberikan ribuan tahun yang lalu ketika engkau meterai di kayu salib dengan kata selesai. Tuhan terima kasih, kesembuhan sudah tersedia bagi aku. Tuhan terima kasih, kesehatan sempurna tersedia bagi aku. Aku berdoa dari posisi menang Tuhan hari ini. Walaupun aku belum lihat. Walaupun aku belum lihat, aku tetap harus lewatin rintangan. Aku tetap harus melewati hal-hal yang nggak enak pakai mata jasmaniku. Aku tetap akan lihat reportnya dokter yang nggak enak banget Tuhan. Tiap hari dapat laporan hasil darahnya selalu begini ngejeblok ke bawah. Trombositnya hancur, hemoglobin darah merahnya hancur, leukosit darah putihnya mencapai titik 0,03. Udah nggak ada pertahanan tubuh, kejang-kejang 41 derajat, panas tinggi. Sampai akhirnya pingsan, udah nggak tahan tubuhnya. Dan setiap kali dokter mau masukin ke ICU, selalu Tuhan batalkan. Tuhan bangkitkan saya di tempat tidur. Tiba-tiba semuanya normal. Dokternya bilang gini, nggak jadi. Ngomong sama semua suster, mau ditarik udah ICU, udah pingsan, 41 derajat. Istri saya udah jerit-jerit, udah pikir udah saya hilang, udah nggak ada darah putihnya, udah nggak ada, pertahanan tubuh udah nggak ada. Yang nolong saya cuma Tuhan, udah nggak bisa lagi yang lain. Dan ketika saya lihat videonya, saya lihat istri saya nangis, besoknya kan saya berdoa, Tuhan jangan kayak gitu lagi lah, Tuhan kasihan dia. Saya kan pingsan aja, saya udah nggak sadar. Tiba-tiba ada suara bilang begini, nggak apa-apa Bill, makin serem nanti makin seru kesaksiannya. Tuhan hebat ya, karena semuanya untuk kemuliaanku. Karena ya Tuhan suka mempertontonkan kemuliaannya lewat hidup kita masing-masing. Makanya biasanya kita kalau sama anak-anak kita ya, kita dandanin mereka waktu mereka masih kecil ya. Terus kita kasih mereka minyak telon. Minyak telon tuh enaknya di kulit anak-anak, bukan di kulit kita. Coba pakai minyak telon pasti, lu pakai apaan sih lu? Ih gak enak banget. Boy. Tapi kalau minyak telon di kulit anak-anak tuh enak banget ya, bener ya. Nah kemudian anak-anak itu kita bawa ke mall, kita bawa ke gereja. Yang muji siapa? Teman-teman kan. Aduh cantik banget anaknya, aduh cakep banget anaknya gitu kan. Yang bangga siapa? Orang tuanya. Anaknya kagak ngerti. Anaknya cuma pelongo-pelongo aja. Orang tuanya yang bangga. Ih hebatnya kita ya, hebatnya anak kita cakep-cakep ya gitu. Gitu kan pasti kan. Kalau saya beda lagi. Waktu anak saya Keaton masih kecil, ini anak siapa Pak? Ya elah, karena kagak mirip. Anak saya yang kedua mukanya kayak mamanya, Chinese.
Saya berdoa dari pas dia kecil, Tuhan, gak apa-apa deh Tuhan, kalau sekarang bohong mukanya gak apa-apa Tuhan. Tapi nanti kalau makin besar kan biasanya berubah ya Tuhan mukanya ya. Sekarang ini udah lebih tinggi dari saya, udah 17 tahun. Makin beda. Gak berubah jadi mirip, makin beda gitu. Jadi kadang-kadang saya dipikir nyulik anak dulu. Ketika itu yang terjadi, saya cuma mau kasih tahu ini loh sama kita semuanya. 90% orang datang kepada saya. 90% orang datang kepada saya selama 26 tahun ini ya. Kalau minta doa begini, Pak doain Pak, bisnis lagi seret. Pak doain Pak, ini lagi resesi nih Pak, supaya perusahaan kita profit ya Pak. Pak doain Pak, barang lagi ketahan tuh di bea cukai. Pak tolong doain Pak, biar anak dapat jodoh. Pak doain Pak, supaya anak kuliahnya lancar. Doa-doa seperti begitu, permintaan doa nggak salah sih. Cuman saya suka ngerasa apa tuh nggak? Saya ngerasa gini, Tuhan dewa, saya dukun. Lama-lama gue charge ya, minta doa melulu. Itu 90% ngomongnya begitu. Mau boarding di pesawat, tinggal 3 orang lagi. Pak Billy ya? Iya. Minta doa boleh? Sekarang? Iya. Saya pikir dia takut terbang. Melipir ke kiri. Sini Pak, Bapak, istri, 2 anak. Doain apa Pak? Saya juga nggak tahu Pak, terserah Bapak. Ya elah. Ntar aja kali, tunggu pas landing ah. Jangan kultuskan hamba Tuhan loh. Jangan mentang-mentang hamba Tuhan berdiri di atas mimbar lebih dekat ke sorga. Bukan gitu. Hamba Tuhan hanya penyampai kabar keselamatan, bukan mediator. Udah, kita mediator cuma Yesus sudah. Dan sekarang kita udah diberikan direct akses langsung kepada Bapa di sorga. Makanya ada Roh Kudus di dalam kita. Jadi aktifkan dong imannya. Minta doa nggak apa-apa, cuman aktifkan imannya. Hanya 10% loh datang kepada saya ngomong begini, Pak, bisnis lagi seret. Doain saya Pak, supaya saya kuat. Doain saya Pak, supaya saya berubah. Saya tinggi hati Pak. Pak, saya lagi masalah Pak sama keluarga, sama istri atau suami. Doain ya Pak, supaya saya berubah. Itu cuma 10%. Yang mau hidupnya diubahkan Tuhan selama lagi perjalanan proses hidup. Termasuk GBI Pondok Indah, maksudnya 10%-nya. Kan saya bilang saya curhat. 90%-nya orang lain luar sana lah. Paham dong ya? Saya cuma lagi curhat aja nih, muka-muka dewasa rohani soalnya di sini. Makanya saya curhat. Orang agama Kristen, makanya belum tentu dia orang Kristen. Kalau orang Kristen adalah pengikut Kristus yang benar. Makanya Markus ya, coba lihat ya. Markus 3 ayat 7 sampai ayat 10 mengatakan begini. Markus 3 ayat 7 sampai 10. Kemudian Yesus dengan murid-muridnya menyingkir ke danau, dan banyak orang dari Galilea mengikutinya. Juga dari Yudea, Yerusalem, Idumea, seberang Yordan, daerah Tiro, Sidon, datang banyak orang kepadanya. Kenapa mereka datang? Sesudah mereka mendengar segala yang dilakukannya. Orang datang kepada Tuhan, banyak sekali cuman ada maunya. Karena apa yang dia bisa lakukan, bukan isi hatinya dia. Ia menyuruh murid-muridnya menyediakan sebuah perahu baginya, karena orang banyak itu, supaya mereka jangan sampai menghimpitnya. Sebab ia menyembuhkan banyak orang sehingga semua penderita penyakit berdesak-desakan kepadanya hendak menjamahnya. Makanya KKR kesembuhan rame, KKR pertemuan rohani sedikit yang datang. Orang mengejar apa yang dia bisa lakukan. Makanya orang terkesima sama pemberian Tuhan, bukan sama Tuhannya. Orang terkesima sama pemberiannya, bukan terkesima sama sumbernya atau sang pemberi daripada semua kehidupan ini. Makanya Lukas 17 itu ironis banget yang terjadi. Coba lihat ya. Lukas 17, coba lihat. Ayatnya yang ke 11 dikatakan begini. Dalam perjalanan ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh berteriak, "Yesus Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkan dirimu kepada imam-imam." Sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Mereka menjadi sembuh. Seorang dari mereka, perhatikan seorang ini, ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur depan kaki Yesus dan mengucap syukur, bilang, "Thank you, terima kasih." Cuma satu yang balik. Orang itu adalah orang Samaria. Orang Yahudi itu benci sama orang Samaria. Mereka punya agama namanya Samaritanisme. Mereka dibenci karena mereka adalah perkawinan silang antara Yahudi dengan bangsa lain. Yang balik justru dikatakan di Alkitab itu orang asing bagi orang Yahudi. Cuman dia yang balik. Yang lain terkesima sama pemberian Tuhan. Yeay, sembuh, kabur. Yang satu balik. Thank you ya, terima kasih ya Tuhan. Terus Yesus tanya gini, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Karena ada lagi yang aku mau kasih.
Ada lagi tambahannya, ada lagi layer berikutnya, ada lagi perkenananku yang aku mau berikan kepada mereka. Mana? Kabur semuanya. Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Sama seperti anak-anak kita kalau dapat kado. Mereka kabur sama kadonya. Dan kita sebagai orang tua bilang apa? Bilang apa? Terus mereka nggak lihat kita. Kan mereka kabur sama kadonya. Dapat kado. Terus orang tuanya bilang, bilang apa? Thank you mami, thank you daddy. Kita nggak dilihat. Dia sambil lihat kadonya, thank you mami. Dia terkesima sama kadonya. Dia bilang thank you karena diharuskan. Anak-anak saya, waktu mereka masih kecil-kecil, mereka nggak kenal isi hati saya. Karena mereka masih kecil. Mereka cuma lihat papanya atau mamanya yang suka memberi, mengurus mereka, udah that's it, cuma gitu doang. Makanya waktu saya pulang dari luar kota, 2 anak saya datang kepada saya, pelukin saya, Daddy, I miss you, gitu. Seneng dong hatinya kan. Ujungnya nggak enak, oleh-olehnya mana, Dad? Hari ini udah berbeda, karena mereka sudah dewasa. Mereka tidak kejar lagi pemberiannya, mereka kejar papanya. Jadi waktu anak saya umur 9 tahun, Keaton umur 9 tahun waktu itu, saya beliin dia Lego, karena dia suka Lego. Tiba-tiba dia mulai terkonek semuanya, bahwa ini semuanya pakai uang belinya. Dia mulai ngomong gini, Daddy, tadi pas bayar nggak pakai cash, nggak pakai uang ya? Pakailah. Itu kok cuman keluarin kartu aja. Itu namanya kartu kredit. Oh, berarti nggak bayar dong? Bayarlah. Nanti kartu kredit itu ada yang namanya tagihan. Kalau tagihannya dikirim, banyak orang nangis. Karena lihat tagihan, banyak banget tagihannya gitu. Oh gitu, Dad. Tapi aku punya solusi buat Daddy kalau Daddy nggak punya uang. Kenapa? Beberapa hari atau beberapa minggu yang lalu, aku diajak Oma pergi ke sebuah mesin. Oma begini-begini, Dad, di mesinnya cash keluar, uang keluar. Jadi Daddy kalau nggak punya uang, ke situ aja pencet, uang keluar. Kamu tahu nggak kalau kamu masukin kartu kamu ke sana, kamu pencet-pencet dan saldonya 0, ketelan tuh kartunya. Dia mulai berpikir ada konsep, oh ini pakai uang. Sampai di rumah, dia nggak buka kadonya. Dia pelukin saya, dia makan malam, dia balik lagi ke saya, dia bilang, Daddy thank you ya Dad, gitu. Dia ketiduran sama saya. Saya nggak pernah lupa, besoknya baru dia buka kadonya. Dan di pagi hari itu istri saya bilang gini, wow, anak kita udah dewasa. Dia terkesima sama kamu sekarang, bukan sama pemberiannya. Yang satu orang Samaria, orang asing, terkesima sama Yesus. Tahu gak Yesus bilang apa? Makanya dia dicari kan, yang 9 mana? Dia bilang gini. Lalu ia berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah, imanmu menyelamatkan engkau. Kita kalau baca bahasa Indonesianya, kita mungkin kurang paham. Bahasa Inggrisnya mengatakan your faith has made you whole. Artinya adalah bekas kustamu sembuh total, hilang. Yang 9 sembuh, bekas kustanya masih ada. Cari kerjaan susah. Yang 1 karena terkesima sama sang pemberi, dikasih tambahan sama Tuhan. Bekas kustanya hilang. Orang nggak akan tahu bahwa dia bekas pengidap kusta kecuali dia bersaksi. Makanya apa? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, baru segala sesuatu ditambah-tambahkan dalam hidupmu. Yang dikejar sama manusia yang ditambah-tambahin, baru cari Tuhan. Akhirnya manusia kecewa sama Tuhan. Kenapa waktu saat itu mereka akhirnya kecewa sama Yesus? Karena mereka berpikir dia adalah sosok pribadi Mesias yang bisa kasih mereka kesembuhan dan mujizat. Plus, dia adalah sosok Mesias yang akan membebaskan mereka dari penjajahan Romawi. Mengusir semua penjajahan Romawi dalam hidup mereka. Makanya waktu dia masuk ke dalam Yerusalem di atas keledai, mereka teriak apa? Hosana, Hosana. Artinya apa? Save us. Selamatkan kami. Bukan dari lumpur dosa, bukan dari penjajahan Romawi. Setelah mereka sadar bahwa dia tidak datang untuk itu, dia datang untuk membebaskan mereka dari dosa mereka. Nggak lama setelah itu mereka teriak lagi, salibkan dia. Oh tapi saya nggak ngomong gitu Pak. Sama aja. Ketika kita minta sesuatu dan dia nggak kasih, karena dia kan Allah yang maha tahu, maha kuasa, maha hadir. Kita kan enggak. Terus dia tahu ini bisa membahayakan dan ini bukan waktuku dan ini tidak sesuai sama rancanganku misalnya. Gak dikasih sama dia atau tertunda misalnya. Orang Kristen bilang gini, gue kecewa sama Tuhan. Itu sama aja, kita teriak salibkan dia. Sama aja. Karena gak dapat apa yang kita mau. Gue kecewa sama Tuhan, Tuhan ada gak sih? Ah percuma ikut Tuhan. Gitu akhirnya. Gak dapat esensinya ikut Kristus seperti apa. Gak punya right mindset. Makanya hidupnya gak pernah berubah. Dan dia nggak jadi dampak bagi orang lain. Itu sebabnya kalau kita mengerti ya,
bahwa saya ini, yang saya kejar itu adalah Sang Pemberinya. Kita ya dalam hidup ini, selama kita hidup, kita punya 5 pertanyaan loh, yang kita selalu tanyakan secara sadar atau tidak sadar. Saya itu siapa ya, identitas saya? Makanya banyak orang stres kan, banyak orang bunuh diri karena nggak ngerti identitasnya. Dia berpikir identitas dia tuh apa yang dikatakan orang lain kepada dia. Makanya orang yang dibully lama-lama bisa bunuh diri. Semua yang dikatakan orang kepada hidupmu itu hanya opini mereka. Identitas aslimu adalah segambar dan serupa seperti Tuhan, dan engkau adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang. Titik. Dah, terserah mereka mau ngomong apa. Yang kedua, saya akan paham. Pertanyaan kedua, saya dari mana ya? Oh, kamu bukan dari dunia ini. Kamu tidak berasal dari sini. Bahkan di Korintus dikatakan you are the ambassador of Christ. Kamu adalah duta besar kerajaan sorga. Ketika kita mengerti prinsip itu, kita akan jadi mengerti juga. Oh iya ya, duta besar Amerika yang ada di sini gajinya kan dibayarin semua sama negara Amerika yang mengirim dia ke sini. Berarti kalau saya dikirim sama kerajaan sorga untuk ada di bumi ini, berarti semua kebutuhan saya dan keluarga saya ditanggung sama kerajaan sorga. Makanya Matius 6 ayat 31 bilang apa? Jangan khawatir, dan ada kata berkata loh, apakah yang akan kamu makan, minum, dan pakai? Karena itu dicari sama bangsa-bangsa, raja-raja yang tidak kenal saya. Kamu harus paham kamu dari mana. Bukan sekedar khawatir loh, nggak boleh berkata. Berkata berarti ngapain? Ngeluh. Aduh gimana ya besok? Aduh gimana ya? No. Belajar untuk walaupun ada masalah, bilang terima kasih Tuhan. Aku tahu rancanganmu indah bagi aku. Engkau tidak pernah lebih cepat, engkau tidak pernah terlambat, engkau selalu on time Tuhan. Pertanyaan yang ketiga, kita akan paham, kenapa saya ada di muka bumi ini ya? Kita akan sadar akhirnya, oh iya ya, tadi pagi saya masih bangun, masih ada nafas, berarti dunia ini masih butuh saya. Berarti masih ada orang-orang yang butuh saya, karena saya hidup buat mereka kok. Saya dikirim sama Tuhan, ditugaskan ke bumi ini untuk mengkolonisasi bumi, menularkan budaya kerajaan sorga dimanapun saya berada. Berarti dunia ini masih butuh saya. Karena hidup saya bukan untuk saya lagi, Galatia 2 ayat 20. Dan kemudian yang keempat, kita bisa bilang begini, saya ngerti, saya ini punya zona kekuatan nih, masing-masing. Semua kita punya talenta, kepribadian, karunia, kreativitas beda-beda. 2 tahun lalu anak saya Kitan datang kepada saya ngomong gini, karena dia tahun depan mau kuliah. Dedi, aku nanti kuliah mau ngambil sport science. Apaan tuh Dek? Sport science? Apaan tuh? Ya sport sama science. Ya itu apaan? Dedi tahu Formula One nggak? Mobil ngebut-kebutan itu tahu kan? Bapak Ibu suka pernah lihat yang racing tuh. Itu ya, Dad. Itu kalau masuk ke Formula One, mobil balap itu pembalapnya semuanya slim badannya, Dad. Terus mereka kalau latihan di gym itu ada trainernya. Trainer itu disebutnya sport scientist. Terus mereka ngapain? Nah, setiap olahraga tuh bidang olahraga latihannya beda-beda. Kalau pembalap F1 itu, mereka harus kuat otot leher. Kenapa? Karena itu jet darat, dia 300 km per jam. Jadi kalau dia nyentak bawa mobilnya, bek begini, itu otot leher harus kuat, gitu. Oh gitu? Iya. Mereka nggak boleh nge-gym kayak Dedi. Kegedean badan ntar. Oh pantesan. Saya pernah ke pabriknya Toyota berapa tahun lalu, saya baru inget. Kenal sama manajernya. Dia bilang gini, pabrik belum buka nih. Pagi-pagi masuk tempat ini ya, tempat showroomnya gitu. Ada tempat showroomnya. Lu mau nggak cobain mobil F1 yang kita pakai tahun lalu ada di belakang tuh? Lu cobain masuk ke dalam kokpitnya, gue fotoin. Oh mau lah. Saya ke belakang. Masuk ke kokpitnya F1, mobil F1. Kagak muat. Kegedean shouldernya. Jadi begini kayak supir angkot. Akhirnya. Lah jelek banget sih lo Bill gitu fotoin temennya. Anak saya baru kasih tahu, makanya itu nggak boleh, Dad. Makanya kalau lihat pembalap-pembalap badannya slim semuanya gitu. Karena kalau nggak muat. Tapi otot lehernya kuat-kuat. Nanti kalau ada sport scientist juga di tim bola, tim basket, beda lagi latihannya, sesuai sama olahraganya. Terus kita makin paham lagi, karena beberapa bulan yang lalu kita diundang ada pelayanan di Australia, di Sydney. Tiba-tiba universitas, orang-orang yang ada di sana, pas kita lagi ngobrol-ngobrol, mereka bilang gini, Pak, the best universitas buat sport science itu ada di Australia, Pak. Oh gitu ya, terus kita lihat di Google, kita lihat oh iya lo bener, number 1, number 2, number 3, wah semua di Australia. Terus mereka bilang gini, Pak, kita nih hebat, kita meneliti anatomi tubuh manusia, muscle-nya, dan kita pelajari secara luar biasa. Makanya kemarin di Olimpiade, Australia Pak, juara 4. Juara satunya Amerika, penduduknya ratusan juta loh Pak, 300-an juta. Nomor 2 Cina Pak, miliar orangnya. Nomor 3 Jepang, 100-an juta juga penduduknya. Kita Pak cuma 26 juta, kalah sama Jawa Barat, kalah sama Jabodetabek 30 juta loh. Kita juara 4 Pak, karena mereka kehebatannya di situ ternyata. Kita baru paham. Terus saya bilang sama anak saya, kok tahun 80-an pas Dedi lagi kuliah nggak ada ya kayak gini? Nggak ada, Dad. Ini baru soalnya. Jadi semua punya zona kekuatan masing-masing toh. Saya jadi teringat sama Nehemia, dia adalah juru minum raja Artasasta di kerajaan Persia, dan dia orang Yahudi, dia ekspatriat berarti kan gajinya besar. Kerja di kerajaan Artasasta, FNB kan, tiba-tiba satu hari dia bilang gini, aku mau pulang kampung
Kenapa? Mau dirikan tembok Yerusalem di kampung halamanku yang udah ratusan tahun terbengkalai. Dari F&B pindah alih profesi jadi apa? Jadi teknik sipil. Tapi itu zona kekuatannya dia jadi bupati hari di situ. Semua kita dikasih kehebatan masing-masing sama Tuhan. Saya ketemu seorang muda, umur berapa ya? 26, 27 kemarin. Punya bakery di rumah. Ada tuh di IG saya. Di rumah. Punya bakery-nya nggak punya. Ovennya di rumah. Semua di rumah. Orderan terbanyak sehari 400 roti. Rotinya enaknya minta ampun. Menemukan zona kekuatannya. Dan yang kelima, kita udah tahu ujung kehidupan kita mau dibawa kemana sama Tuhan. Semua kita dibawa pulang nantinya. Kan diutus sama kerajaan sorga. Semuanya dibawa pulang. Bahkan Alkitab mengatakan usia manusia 70, kalau kuat 80 tahun. Lebih daripada itu bonus. Mama saya udah 81, udah bonus. Jangan stres gitu ngeliatin saya, tuh ayat Alkitab. Ya ampun, usia gue tinggal segini ya gitu. 70 kalau kuat 80 tahun. Ya. Jadi kita, nah ini uniknya begini nih. Kita kan nggak pernah ke sorga. Kalau dulu memang kita dikirim dari sana kan kita nggak inget. Kita kan nggak. Kalau sekarang misalnya begini nih. Saya ketemu Pak James, Pak Dipo kok nggak ada? Oh dia lagi ke Bali. Ya ampun asik banget. Pasti kan gitu kita ngomongnya. Karena apa? Kita udah pernah ke Bali atau lihat fotonya Bali. Kan keren kan Bali kan? Sekarang kita kan karena nggak pernah ke sorga atau nggak inget dulu kita dari sana, kita nggak tahu lah gambaran sorga seperti bagaimana. Jadi ketika ada yang dipanggil pulang, kita gini, ya ampun dipanggil pulang, sok kayak sedih banget gitu ya. Harusnya kalau kita tahu sorga seperti apa, pas ada kabar, lo tahu nggak yang si ini dipanggil pulang Tuhan tadi Pak? Ya ampun asik banget. Gue kapan ya? Aduh keren banget. Tadi waktu dia dipanggil pulang caranya gimana? Dia jatuh loh di kamar mandi. Ya ampun berarti Tuhan ambil dong begitu ya. Dia dilepasin dari tubuh yang fananya. Keren banget sih caranya. Pasti kan gitu. Terus kita ke rumah duka, kita ngeliat teman kita di peti mati. Ya ampun bro, asik banget sih lo dari pulang panggil pulang. Gue kapan ya bro? Aduh gue kapan ya? Kita kan pasti gitu. Sekarang coba, cinta Tuhan, cinta. Ayo siapa mau ke surga duluan? Gak ada yang angkat tangan. Padahal kan indah. Kita kalau di rumah duka kita bilang, oh kita dia pulang ke rumah Bapak, cielah. Tapi ketika disuruh ke sana kagak mau. Enggak, gue mau pulang rumah gue ya Pondok Indah enak aja. Gak mau ke rumah Bapak. Paham ya maksudnya ya? Kita akhirnya ngerti, kita tuh akan pulang ke sana. Makanya Tesalonika dibilang janganlah berduka seperti orang tidak memiliki pengharapan. Semua akan ketemu lagi kok. Oke, saya tutup sama ini ya. Banyak banget di hati saya mau bagikan, tapi ini saya udah waktu nih. Daniel 3 ayat 17 coba lihat. Kita tutup dengan Daniel 3 ayat 17 dan 18. Daniel pasal yang ketiga ayat 17 dan 18. By the way ini ibadah kaum ibu ya. Tadi saya dengar HP nyala cuma 1-2 loh, terus langsung mati, hebat loh. Soalnya ya biasanya, ini pengalaman, ini curhat lagi nih. Ibadah kaum ibu, saya suka kasihan karena ibu-ibu tuh kan gaptek loh. Suka nggak bisa matiin HP, kasihan banget. Kasihan loh, kasihan. Tadi ini hebat loh. Ini tadi saya dengar saya 1-2 tapi langsung tak mati gitu. Yang tempat-tempat lainnya, ini cerita aja ya. Semua terjadi di ibadah kaum ibu soalnya. Satu hari ya, dia HP-nya nyala. Kenapa sih ibu-ibu kalau ringtone-nya keras banget ya? Ya bener ya ibu-ibu ya, di dalam tas aja kerasnya minta ampun loh ya, bener ya. Terus pas dikeluarin kan mengawung wong gitu kan, dia tuh panik duduk di depan sini, dia panik begini, handphonenya kelempar loh ke belakang, kena jidatnya orang di belakang kan. Itu satu ya. Yang satu lagi ya, duduknya di sini nih, HP-nya nyala, dia nggak bisa matiin, dia bingung matiinnya gimana. Datanglah ibu-ibu 5 ibu-ibu mau matiin HP juga kagak bisa. Gimana nih gimana? Jadi saya nungguin, ini semua kejadian pas lagi khotbah. Saya ketawain nungguin. Orang multimedia lari dari belakang. Tante gini loh, tante, cek langsung mati, beres gitu. Ini yang paling parah. Orang Manado. Ada orang Manado nggak sini? Ada. Oh Manado. Oh banyak ya. Oh sama sama saya. Papa saya ada Tomohon, ya. Manado asli. Ini ibu kenapa saya tahu di Manado? Karena ngomongnya ngomong Manado lah, duduknya depan sini. HP nyala, diangkat sama dia. Tengah-tengah khotbah loh. Kayak gini nih. Iyo kenapa? Jangan ganggu. Kita lagi ibadah sama Pak Billy. Jangan ganggu. Nanti saja jawab teleponnya, nanti saja. Udahlah. Gitu. Jangan diangkat kali tante. Dia ngomongnya keras banget ya. Saya nungguin dong. Udah gitu ditaruh kan teleponnya, selesai kan? Yuk sudah ya. Taruh telepon. Terusin Pak Bret, terusin. Siap tante, siap. Digiring ke belakang langsung. Apa pengerja digiring ke belakang, nggak tahu diapain tuh. Aduh kacau deh. Itu semuanya di kaum ibu loh. Jadi saya tuh kasihan. Jadi saya nggak pernah saya terganggu ya, tapi saya biasa aja lah. Saya nggak pernah marah, nggak, karena saya kasihan sama ibu-ibu.
Karena memang HP punya tapi nggak tahu caranya gitu loh, ya. Apalagi kalau udah foto, aduh ampun. Pak, selfie pak, tak. Ya timer pak, 10 pak, tungguin 1, 2, 3, 4. Timer terus. Aduh ibu-ibu deh. Hebat ya ibu-ibu ya. Oke, Daniel 3 ayat 17 ya. Ini ceritanya Hanaya, Misael sama Azaria. Oke. Hanaya, Misael sama Azaria adalah Sadrak, Mesak dan Abednego. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala dan dari dalam tanganmu ya Raja. Kenapa? Karena mereka harus menyembah dewa yang didirikan nama Raja Nebukadnezar. Kalau mereka nggak sembah, mereka akan dijebloskan ke dalam tungku api, dibakar hidup-hidup loh. Dibakar hidup-hidup. Pernyataan ayat ini adalah ayat yang menyatakan bahwa dia tahu bahwa Tuhan mereka sanggup menolong dia. Oh Tuhan kami sanggup. Perhatikan ayat 18. Ini yang membuat saya merinding kalau baca. Tetapi seandainya tidak, seandainya dia tidak tolong kami dan kami akan mati martir di dalam tungku api. Keinginan kami dia nggak jawab. Hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Dengan kata lain, walaupun Tuhan kami nggak tolong kami sesuai dengan keinginan kami, dia tetap Tuhan saya. Saya tetap akan komit dan taat tanpa kondisi. Ayat pertama, ayat 17 mengatakan bahwa dia kenal, dia tahu Tuhannya sanggup melakukan apa. Ayat berikutnya adalah pernyataan bahwa mereka adalah pengikut Tuhan. Harusnya hari ini kita bisa katakan, aku tahu Tuhanku sanggup. Tetapi seandainya tidak dijawab sesuai dengan keinginanku, atau waktu yang aku pengen dia jawab, sampai kapanpun aku akan deklarasi bahwa Tuhanku setia dan Tuhanku baik bagiku. Saya tutup dengan kisah nyata ini. Teman saya beresin ruang ibadah, kecil ruang ibadahnya, nggak seperti ini. Di hari Sabtu, dengan istri dan anaknya yang masih kecil, keluarga sederhana. Mereka beresin sebuah ruang gereja di Tangerang. Udah beres, sudah selesai, mereka tinggalin, mereka kunci pintunya, mereka pulang ke rumah. Mereka mau menikmati hari Sabtu malam bersama-sama. Keluarga yang sangat sederhana, anaknya masih kecil. Setelah pelayanan, mereka bersihin ruang gereja, mereka pulang ke rumah, mereka buka rumahnya. Gasnya bocor. Rumahnya meledak, istrinya meninggal, suami dan anaknya luka bakar. Waktu dia ketemu sama saya, suaminya, saya nggak pernah lupa dia bilang ini, Kak Billy, ini keluar dari mulutnya, sampai kapanpun Kak, aku tetap akan nyatakan bahwa Tuhan itu setia, Tuhan itu baik. Bagi saya, dia adalah pengikut Kristus. Bagi saya, dia adalah orang Kristen. Bagi saya, hidupnya diubahkan Tuhan, bahkan membuat dampak kepada banyak orang, karena dia mengerti siapa Tuhannya. Dia tahu Tuhannya sanggup, tetapi sama seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego, seandainya tidak terjadi sesuai dengan keinginanku, dia tetap Tuhan atas hidupku. Karena saya menyembah Tuhan yang Maha Tahu, Maha Hadir, dan Maha Kuasa, dan saya tidak. Saya lagi dibimbing sama dia. Dan pasti ujung perjalanan hidup saya pasti aman, pasti nyaman, karena saya dipimpin sama Raja atas segala raja. Dan ini semuanya sementara. Semua di tanganku sementara. Apapun yang Tuhan bilang, udah selesai ya, titipanku, aku ambil ya. Gak apa-apa Tuhan, semua punya Tuhan. Hidupku bahkan punya Tuhan. Itu orang Kristen. So pertanyakan itu kepada dirimu hari ini. Apakah betul-betul saya ini adalah orang Kristen yang mengejar isi hati Tuhan, bukan sekedar mengisi, mengejar pemberian Dia. Dan justru ketika itu yang kita kejar, Yesus yang kita kejar, segala sesuatu ditambah-tambahkan dalam hidupmu. Berikan tepuk tangan kita untuk Tuhan kita. Bapak yang baik, terima kasih buat pagi siang hari ini. Aku berdoa Tuhan, percaya bahwa firman Tuhan yang sudah kami dengar dan bahkan yang sudah kami dengar sebelum ini, semuanya jadi rema dalam hidup kami, jadi pewahyuan dalam hidup kami. Hamba-Mu dibatasi waktu, tapi firman Tuhan gak dibatasi waktu. Nanti kalau kami pulang, firman ini terus berkumandang dalam hati kami. Kami makin mengerti isi hati Tuhan. Dan itu yang kami mau kejar. Supaya kami punya the right mindset. Supaya hidup kami berdampak. Hidup kami diubahkan. Karena yang kami kejar adalah Yesusnya, bukan pemberiannya. Terima kasih Bapak yang baik. Meteraikan firman ini, karena kami juga sudah dimeteraikan sama Roh Kudus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Kita sama-sama katakan, amin. God bless you.